Halo guys, balik lagi di Nokta Film. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga pada sehat-sehat ya kalian semuanya guys. Kali ini gue bakal bawain satu film yang sumpah ini gila banget alurnya dan bener-bener ngeselin banget. Jadi siapin posisi paling santai kalian dan yuk kita kulik bareng-bareng. Film ini dimulai di tengah padang gurun luas Australia. Langitnya biru tapi kosong, gak ada kehidupan. Cuman pasir, batu, dan jalan lurus sejauh mata memandang. Dari jauh dua polisi lokal terlihat sedang berpatroli. Mereka ngobrol sambil ngebahas betapa gak bergunanya jagain daerah sepi kayak gini. Tiba-tiba di kejauhan mereka lihat sebuah truk tua berhenti di pinggir jalan. Warnanya kusam, kayaknya udah lama banget gak dicuci. Polisi itu berhenti lalu mereka menghampiri truk tersebut. Di balik kemudi duduk seorang pria tua bertopi koboi dan tatapan tajam yang gak bersahabat. Kita sebut saja Mick. Salah satu polisi langsung ngatain Mick. Mereka bilang kalau dia nyetir terlalu lambat dan ganggu lalu lintas. Mick cuma senyum kecil, senyum yang sedikit aneh. Polisi satunya tambah kurang ajar, malah ngancem bakal kasih surat tilang. Mereka nyuruh Mick keluar. Tapi begitu salah satu dari mereka menyinggung Mick, semua berubah sekejap. Mick langsung menembak salah satu dari polisi tersebut pada saat mereka sudah meninggalkan Mick. I don't want to see your ugly mug around here, or is that too many big words for you? Mobil mereka oleng dan terpental ke pinggir jalan. Satu mati di tempat, satu lagi sempat jalan beberapa langkah, lalu ambruk. Darah berceceran di pasir dan Mick langsung membakar mobil tersebut dengan dua orang polisi tadi. Beberapa waktu kemudian kita kenalan sama dua turis asal Jerman. Kita sebut saja Roger dan Katarina. Mereka pasangan muda yang lagi road trip ke pedalaman Australia buat lihat-lihat kawah terkenal bernama Wolf Creek Crater. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka bikin tenda, makan makanan kaleng, dan ngobrol soal rencana mereka buat keliling Australia. Semuanya terasa aman sampai suara mesin berat terdengar dari kejauhan dan lampu truk besar pun mengarah ke tenda mereka. Ya, siapa lagi kalau bukan Mick. Roger berdiri menatap cahaya. Truk itu berhenti beberapa meter dari tenda mereka. Dari dalam keluarlah Mick, pria yang tadi bunuh dua polisi. Mick menyapa mereka dengan nada ramah dan sempat menawarkan Roger tumpangannya atau tempat istirahat di rumahnya. Tapi Roger menolak halus. Roger bilang mereka baik-baik saja di sini. Tapi Mick mendadak berubah ekspresi dari ramah jadi dingin. Roger berusaha melawan, tapi ujung-ujungnya ya, Roger mati tewas juga. Gila sih, di adegan ini Mick brutal banget dan ya, tubuh Roger jadiin daging cincang oleh Mick. Memanfaatkan kelengahan Mick yang sedang memotong tubuh Roger, Katarina berhasil kabur dengan tubuh gemetar. Katarina mencari jalan sendirian ke tengah hutan yang berpasir dan sampailah Katarina ke jalanan. Di dalamnya ada cowok muda, kita sebut saja Paul. Paul ini kebetulan lagi road trip keliling Australia juga buat liburan sebelum balik ke negaranya. Pas nyetir dia lihat sesuatu di pinggir jalan. Ternyata iya, cewek kotor itu adalah Katarina. Paul langsung menolong Katarina, memberinya air dan membawanya ke mobil. Di situ Paul bingung banget. Cewek itu nggak bisa ngomong jelas. Paul nyalain mobil ngebut keluar dari jalan gurun itu, tapi dari kaca spion dia lihat lampu terang besar muncul lagi. Siapa lain siapa bukan ya? Itu dia Mick. Mick sudah menemukan mereka dan mulailah salah satu kejar-kejaran yang dimana Mick terus menabrakkan truknya, tapi Paul membalas dengan menabrakkan mobilnya ke truk Mick. Tapi sayangnya mobil Paul hampir menabrak pohon dan Mick langsung keluar berniat menembak Paul. Tapi yang kena tembakan justru Katarina. Ya, di sini Mick memang ingin membunuh Paul karena menganggap Paul mengambil hasil buruannya. Tanpa pikir panjang, Paul langsung tancap gas kabur dari Mick yang masih ingin membunuhnya. Paul pun berhasil kabur dan menguburkan Katarina dengan layak. Singkat cerita, beberapa jam kemudian sinar matahari mulai muncul. Panasnya bikin otak mendidih. Paul mencoba melambai dengan mobil pertama yang lewat dan yang anehnya, mobil itu nggak mau nolong dan bahkan hampir menabrak Paul. Bisa disimpulkan bahwa jalanan ini memang begitu menakutkan yang menjadikan orang-orang yang lewat sini tidak akan percaya sama siapapun. Sampai akhirnya Paul lihat truk datang dari kejauhan dan Paul sempat senang, berharap truk itu mau membantu.
Tapi waktu truk itu makin dekat, Paul kaget karena dalam truk itu ternyata Mick psikopat koboi. Tanpa pikir panjang, Paul lari sekuat tenaga. Tapi kemanapun dia pergi, truk itu selalu nemuin dia lagi. Paul sempat berhasil mengelabui Mick dengan mobilnya. Tapi ya, namanya juga Mick ini warga lokal, pasti tahulah semua jalan yang ada di sini. Yang pastinya Mick dengan mudah menemukan Paul. Dan ya, Mick menabrakkan truk gedenya ke mobil Paul. Di sini sih Paul sempat selamat sama mobilnya. Di situ Paul merasa sudah aman dari Mick. Dan yang terjadi, Mick menerjunkan truk gedenya ke jurang dan menghantamkan mobilnya ke mobil Paul. Jujur ya, setelah nonton sini ini gue agak sedikit shock sama kelakuan Mick ini guys. Berapa waktu kemudian Paul nemuin rumah tua, bangunannya kecil, dinding kayu, dan di depan ada papan bertuliskan Station 18. Dia masuk berharap ada orang. Ternyata ada kakek tua itu di dalamnya. Rambutnya putih, wajahnya keriput tapi ramah. Kakek itu nampak kasihan, langsung kasih minum dan makanan. Paul cerita kalau dia lagi dikejar orang gila. Tak lama kemudian suara mesin berat terdengar dari luar. Suara itu lagi-lagi truk Mick. Kakek itu keluar mengusir Mick dengan senapannya. Di sini Mick sempat pergi, ya, tapi untuk yang kedua kalinya Mick datang dan ketika kakek itu ingin mengambil senapannya, ternyata senapan tersebut sudah diambil oleh Mick yang langsung menodongkan senapannya ke belakang kepala kakek tua. Ya, kakek itu pun mati dan tak lama istri kakek itu pun juga mati ditembak Mick. Pokoknya siapa yang mengambil buruannya Mick, ia akan membunuhnya. Paul cuma bisa menunduk ketakutan dan langsung melarikan diri lewat belakang yang bisa dilihat oleh Mick. Dan Mick segera mengejar Paul pakai kuda. Paul lari sekencang-kencangnya untuk bersembunyi ke semak-semak. Paul sempat bisa bersembunyi dari kejarannya Mick, tapi nasib berkata lain. Paul ketahuan oleh Mick yang bersembunyi di semak-semak. Dan Mick langsung menendang Paul dari belakang sampai pingsan dan langsung membawa Paul ke rumahnya. Paul terbangun lagi di tempat asing. Kepalanya sakit, tangannya terikat di kursi besi. Lampu di atas redup dan di sekelilingnya banyak tulang manusia. Ada baju sobek, foto turis asing, dan barang-barang pribadi yang udah berdebu. Ya, itu rumah Mick psikopat koboi, tempat dia nyimpen semua koleksi korban-korbannya. Kayak museum kematian di tengah gurun. Mick datang sambil bawa bir dan bersiul kecil. Dia nyapa Paul kayak teman lama. Paul cuma bisa diam dan Mick duduk di depan dia, lalu bilang kalau mereka bakal main kuis. Kalau Paul salah jawab, dia disiksa. Kalau benar, Mick kasih bonus, tapi tetap nyakitin. Semua jawaban yang salah dibayar dengan darah. Mick main psikologis, ngomong santai tapi ngelakuin hal-hal mengerikan. I ask you 10 questions, you get half them right. So in what year did the British... Memanfaatkan kelengahan Mick, Paul berhasil mengambil besi yang langsung Paul hantamkan ke kepala Mick. Mick sempat marah dan Paul langsung lari dan tak sengaja Paul memasuki tempat penyekapan para korban-korbannya. Di tempat itu ternyata banyak sekali korbannya Mick, bahkan ada yang masih hidup dan meminta tolong Paul untuk melepaskannya. Di tengah pelarian itu, beruntungnya Paul tak sengaja mendapatkan kunci pintu yang bergantung di dinding ruangan tersebut. Sementara itu Mick melepaskan anjing-anjingnya untuk mengejar Paul, dikarenakan Paul berlari begitu kencang. Singkat cerita, setelah Paul mencari di mana pintu keluar, akhirnya ia melihat ada cahaya di kejauhan dan ya, itu pintu keluarnya. Tapi tidak semudah itu, anjing Mick pun berhasil menemukan Paul dan hampir saja menggigit Paul. Beruntungnya, Paul diselamatkan oleh jebakan yang melukai salah satu anjing tersebut. Dikira bakal selamat, ternyata Mick berhasil menemukan Paul dan menghantamkan kepalanya ke Paul. Dan scene pun memperlihatkan Paul tergeletak di trotoar jalan dengan cuman memakai celana pendek dan tubuhnya penuh luka. Tak lama polisi langsung mengamankan Paul dan film pun selesai. Ya, jadi film ini diambil dari kisah nyata ya teman-teman, dimana banyak banget turis-turis yang setelah ke tempat itu tidak kembali lagi. Dan katanya sih sosok Mick ini tidak pernah ditemukan dan katanya yang jadi pelaku adalah Paul. Kok bisa ya? Ya udah, sampai di sini dulu Nokta Film mau cabut dulu ya. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye.